Mari saya akan bicara soal sesuatu yang sangat dalam pagi hari ini. Kita lihat dengan saya dalam Matius pasal 7 ayat 22-23. Matius pasal 7 ayat 22-23. Kita baca bersama-sama 2 dan 3. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, dengarkan pernyataan pertama saya. Kita, orang percaya, tidak diterima di hadapan Bapa kita berdasarkan karunia-karunia kita, melainkan berdasarkan karakter dan buah-buah kita. Jika kita membaca narasi Matius pasal 7 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23, ada sebuah peringatan keras yang Tuhan tujukan kepada hamba-hamba Tuhan yang mendemonstrasikan kasih karunia untuk bernubuat. Mereka bernubuat, mereka juga mengusir setan, dan mereka mengadakan berbagai macam mujizat. Tetapi di akhir pelayanan mereka, Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Dan pernyataannya itu sungguh-sungguh sangat menyakitkan kalau kita baca narasinya. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Peringatan dalam Matius pasal 7 ayat 22 dan 23 sesungguhnya mengalir keluar dari sebuah nasihat yang Tuhan berikan di ayat-ayat sebelumnya yang berhubungan dengan buah dalam kehidupan kita, yaitu Matius 7 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Oke, dimundurkan ke ayat 16 ayat yang ke-20. Perhatikan, nasihat ini diberikan sebelum peringatan itu disampaikan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita dikenal dari buah-buah kita, bukan dari karunia-karunia kita. Setelah Yesus berbicara tentang buah, baru kemudian Tuhan melanjutkan dengan peringatan keras bahwa kita sebagai orang percaya tidak hanya boleh bersandar kepada karunia-karunia tersebut. Karunia bernubuat, karunia mujizat, dan karunia-karunia yang lain. Saya bergerak dalam karunia-karunia itu dan saya mempercayai bahwa nubuatan masih berlangsung. Saya mempercayai signs wonders masih ada sampai hari ini. Saya mempercayai orang mati masih bangkit. Saya mempercayai bahwa yang lumpuh masih berjalan. Saya mempercayai bahwa ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat orang-orang. Tapi brother and sister, mari perhatikan ini. Semua hal di atas tidak membuat kita diterima di hadapan Tuhan. Hanya buah roh dalam hidup kita yang membuat kita berkenan kepadanya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak menyerah. Aku sama sekali, sebab pencahayaannya kurang bagus. Saya baca ulang. Ya. Aku sama sekali tidak berguna, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara jangan menafsirkan ayat itu secara sembarangan dan berkata bahwa karunia-karunia yang lain sudah berakhir, bahwa bahasa roh sudah berakhir, nubuatan sudah berakhir. Tidak. Tetapi Alkitab berkata bahwa dari semua hal itu akan berakhir nanti di akhir zaman. Di akhir zaman ketika Yesus datang, gereja disempurnakan, karunia-karunia itu akan berakhir semua. Bumi tidak akan ada lagi waktu gereja diangkat dan peristiwa-peristiwa selanjutnya ketika bumi dihancurkan, Bapak dan Ibu. Dan yang akan tertinggal dalam seluruh itu, semua hal itu ialah iman, pengharapan, dan kasih. Dan Alkitab berkata bahwa yang paling besar ialah kasih. Nah, brothers sisters, sangat penting bagi kita untuk menyeimbangkan antara karunia-karunia dan buah-buah roh. Kita perlu merindukan karunia-karunia roh. Saya sangat tolong Anda untuk berbicara dalam bahasa roh. Sebab waktu kita berbicara dalam bahasa roh, kita membangun dan menguatkan diri kita sendiri. Come on. Waktu kita speaking in tongues, kita membangun dan menguatkan diri kita sendiri. Sehingga kemudian Bapak dan Ibu, Alkitab berkata bahwa iman kita akan dibangun di atas dasar yang kudus, yang suci waktu kita speaking in tongues. Waktu kita berbicara dalam bahasa roh. Tetapi juga kita perlu mengejar karunia bahasa roh. Itu dua hal yang berbeda. Bahasa roh dan karunia bahasa roh itu dua hal yang berbeda. Bapak Ibu, karunia bahasa roh diberikan untuk membangun gereja. Dan juga demikian dengan karunia-karunia yang lainnya. Namun Bapak dan Ibu, dalam analisa Tuhan yang terakhir, kita bisa saja memiliki 9 karunia roh tersebut yang beroperasi dalam hidup kita. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mempunyai karunia-karunia yang luar biasa. Tetapi timbangan terakhir Tuhan, kita bisa ditolak oleh Tuhan jika kita tidak berjalan dalam kekudusan ilahi dan memiliki buah-buah roh. Amin. 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 Nah, Bapak Ibu, mari dengarkan pernyataan ini. Buah-buah roh akan dikembangkan dalam kehidupan orang percaya. Dia perlawanan dan akan melalui kuasa-kuasa yang menentang. Oh, Anda belum cukup mengerti. Akhirnya saya ulangi pernyataan ini. Buah-buah roh dapat dikembangkan dalam keadaan yang berlawanan dan melalui kuasa-kuasa yang menentang. Buah-buah roh hanya dapat mencapai kesempurnaan dalam keadaan yang bertentangan dengan buah-buah roh tersebut. Sepertinya sudah mulai clear nih. Gini Pak, Bapak Ibu perhatikan ini. Jika Anda berdoa, Tuhan berikan kepada saya kasih, maka kasih akan dikembangkan oleh Tuhan dengan jalan mengasihi mereka yang membenci kita dan yang memperalat kita. Waktu Anda berdoa untuk Tuhan saya ingin hidup dalam kasih Kristus, maka Anda akan dikirimkan orang-orang yang akan berlawanan, yang akan membuat Anda sulit untuk mengasihi mereka.
Dengan jalan tersebutlah seluruh karunia-karunia dan seluruh buah roh dikembangkan. Bisa nangkap ini? Bisa nangkap ini? Nah, oke, baik Bapak Ibu. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada Bapa. Allah adalah kasih, perhatikan identitas Allah. Dia adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah dalam kita. Brothers sisters, kasih itu komitmen. Kasih tidak didasarkan kepada perasaan. Sekalipun memang perasaan kasih itu bisa mengalir juga tatkala buah kasih menjadi dewasa dalam kehidupan kita. Sebab itu saudaraku, kasih dimulai dalam kehendak atau dalam roh, kemudian mengalir ke dalam jiwa, dan kemudian nanti akan diekspresikan dalam emosi-emosi kita. Gini, maksud saya gini, Bapak Ibu, ikuti saya. Pernyataan-pernyataan itu agak dalam, tapi mari saya membuatnya menjadi simplify. Ya, saya menjadikannya menjadi sederhana. Oke, dengar saya, Bapak Ibu. Halo. Kasih itu komitmen. Artinya begini, apapun keadaan, Anda akan tetap bisa mengasihi orang yang menyakiti Anda. Kalau perasaan, maka nanti ketika kemudian Anda lagi moody, Anda lagi tidak senang hati, maka kasih Anda akan berkurang kepada orang itu. Tetapi kasih, love, is commitment. Apapun terjadi, Anda akan terus memutuskan untuk mengasihi. Hal itu nanti akan diekspresikan dalam perbuatan-perbuatan lahiriah kita, sentuhan-sentuhan kita, perbuatan-perbuatan baik kita yang ditujukan dengan jalan memberikan diri kita kepada seseorang yang kita kasihi. Dengar ini, kasih merupakan penyajian terakhir dari karakter Allah. Jadi kalau saya merampungkan the greatest name, nama itu, his personality, pribadinya itu disarikan dari semua sifat Allah, dia akan terakhir dengan sebuah identity yang bernama love atau kasih. Yaitu penyajian karakter Allah yang terakhir. Kasih merupakan kehangatan yang terpancar dari hatinya kepada semua ciptaannya. Kasihnya yang sempurna dimanifestasikan dalam ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari saya bawa Anda untuk linear memikirkan anak jasmani Anda, putra Anda. As a father, Anda lihat putra Anda digantung di salib. Bayangkan bahwa Bapa kita seperti itu, ketika ia mengutus putranya yang tunggal itu ke muka bumi, ia sudah tahu akhir kehidupan dari putranya sebagai manusia itu akan tergantung di kayu salib. Dan Anda bisa bayangkan betapa hatinya hancur ketika menyaksikan seluruh kutuk dosa, seluruh persoalan di muka bumi ini, dosa dan sebagainya macam ditimpakan kepada pribadinya. Dan karena itu dia terkutuk untuk menggantikan dosa kita. Itulah manifestasi dari kasih Allah, penyajian terakhir dari karakter Allah. Allah dalam Kristus berusaha untuk mendamaikan dirinya dengan kita, brothers sisters. Dan hanya putranya yang memenuhi syarat untuk membayar semua harga tersebut. Tidak ada apapun yang bisa membayar hutang dosa kita. Allah mengambil keputusan, dia ingin untuk menebus dosa kita. Karena itu Allah harus membayar, dan harganya itu sangat mahal. Harganya ialah putra tunggalnya, dia utus ke muka bumi untuk menjadi kasih bagi kita. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Perhatikan kata-kata itu.
Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Korban penebus salah. Kalau Anda ikuti semua quotes saya di dalam 2 minggu terakhir ini, saya banyak bicara soal korban-korban kitab Imamat. Oke, memang saya sengaja mempersiapkan itu jauh-jauh hari untuk masuk ke ini. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Bapak Ibu, Bapa berkenan merumbuhkan putranya dengan kesakitan. Jadi sejak awal Bapak dan Ibu, hari di mana mereka bersepakat dalam ruang Maha Kudus Allah bahwa anaknya, putranya akan diutus, dia telah dibaptis dalam baptisan kesakitan. Ia harus menanggung penderitaan karena luka-luka, memar-memar, dan cambukan-cambukan fisik dalam tubuhnya sendiri. Ia harus menderita bukan secara tubuh saja, tapi dalam jiwanya. Ketika ia menanggung semua duka cita orang yang ada di muka bumi. Lalu kemudian perhatikan baik-baik, Tuhan kita, dia adalah manusia sejati yang dia dipenuhi dengan duka, dan sangat dalam dukanya ia menanggung semua duka itu sebagai akibat dari semua kutuk dosa kita. Bapak Ibu, Anda kalau dengar pernyataan saya mau pergi ke poin saya yang paling penting. Buah roh itu dilambangkan dengan beberapa buah. Pagi hari ini saya tidak berkonsentrasi kepada yang lain, saya mau berkonsentrasi kepada kata love, kepada kata kasih. Kasih dilambangkan dengan buah delima. Halo, Anda dengar ini Bapak Ibu? Saya menyelidiki bagaimana cara orang-orang di Timur Tengah mengambil sari buah delima. Buah delima itu kulitnya sangat keras, sangat tebal. Dan untuk mendapatkan sari buah delima, kulit buah delima harus ditusuk berkali-kali. Ditusuk berkali-kali, baru kemudian ditarik keluar, perasaannya dikeluar, baru menemukan sari buah delima yang sangat manis. Jika Anda dan saya ingin kasih sejati benar-benar dikembangkan dalam kehidupan kita, maka tidak ada jalan yang lain. Anda harus ditusuk dan dilukai, atau jangan pakai Anda lah, kita harus ditusuk dan dilukai oleh orang-orang yang paling kita kasihi. Saya di sini aja karena di sini tidak ada suara. Mudah-mudahan drum dengar saya. Drum dengar. Kalau kamu ingin kasih sejati muncul dalam hidupmu, maka orang-orang yang di sekitarmu drum akan menusuk engkau dengan pedang sampai engkau seperti buah delima, baru nanti akan keluar sari manis lewat hidupmu. Ya Yesus, kita nyanyikan kan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tapi baru difitnah sedikit, sudah ambil parang mau bunuh orang. Baru dibicarakan sedikit, tersinggungnya sampai langit tingkat ke-11. Alkitab berkata bahwa untuk kita memiliki kasih sejati, kita harus ditusuk. Anda ikuti cara saya membedah bagian ini. Alkitab menjawab Alkitab, bagaimana cara Alkitab menafsirkan Alkitab. Ketika Yesus menampakkan diri di Bukit Sion untuk membebaskan para pembebas Sion pada saat kedatangannya yang kedua. Lihat ayat ini, nubuatan dalam Ulangan 32 ayat 39 ayat dan 40. Dia berseru, ini nubuatan tentang dia. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Aku yang hidup selama-lamanya. Saya singkatkan ayat itu. Come on, perhatikan Ulangan 32, 39, 40. Ya. Mari Anda perhatikan bagaimana cara Alkitab menjawab nubuatan-nubuatan ini. Lihat Yesaya 26 ayat 8. Itu kan seruan Yesus. Lalu pernyataan itu ditanggapi oleh orang-orang Yahudi. Dalam Yesaya 26 ayat yang ke-8. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan Engkau. Kami juga menanti-nantikan Engkau. Come on, lihat saya. Mereka, orang-orang Israel,
akan dipenuhi dengan sukacita karena Mesias datang. Ini kan nubuatan sebenarnya. Mesias akan datang untuk membebaskan mereka, dan kita percaya bahwa di dalam masa milenium Israel akan bertekuk lutut dan mereka akan confess Jesus is the Lord. Jesus is Messiah. Bapak Ibu, tatkala ia mendekat dan mereka kemudian melihat dia, mereka melihat tangannya yang berlubang paku, dan kemudian mereka bertanya kepada dia, bekas luka apakah yang ada padamu, ada pada tanganmu? Anda lihat Sakaria 13 ayat 6. Dia menjawab pertanyaan mereka seperti ini. Lukas Sakaria 13 ayat 6. Yesus akan menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi. Lihat ini. Itulah luka yang kudapat di dalam rumah sahabat-sahabatku. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Hebat ya Alkitab ya. Hebat ya Alkitab ya. Oh, Ibu Anda lihat? Oh, Anda harus berterima kasih untuk pewahyuan ini. Kasih yang sejati hanya dapat dikembangkan sepenuhnya melalui tusukan-tusukan pedang. Oh, thank you Lord. Maria diberitahu bahwa pedang akan melukai hatinya agar pikiran-pikiran orang lain dapat terungkap. Dengan kata lain sebenarnya kasih dan belas kasihan dapat dikembangkan di dalam hati seseorang terhadap orang lain melalui proses-proses dilukai. Lukas 2 ayat 25, catat ayatnya. Saya ajak Anda lihat dengan saya, catat ayatnya aja Lukas 2:25. Tapi saya ajak Bapak dan Ibu lihat dengan saya Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Perintah ini adalah perintah yang kedua sebelum Tuhan memberikan perintah yang pertama. Dan yang terutama yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Perintah kedua yang Tuhan Yesus ucapkan adalah sebenarnya kutipan dari kitab Imamat yang merupakan buku pedoman para imam dalam perjanjian lama. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Perintah ini sebenarnya didasarkan dan keluar dari kasih Allah. Rasul Yohanes yang merupakan rasul kasih, dia dikenal dengan nama rasul kasih dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21. 1 Yohanes 4 ayat 20-21 berkata seperti ini. Jikalau orang berkata, aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Banyak orang percaya yang berdusta. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya dan yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Come on brothers sisters. Anda tidak akan pernah mengasihi Bapa di surga yang tidak kelihatan kalau Anda masih membenci seseorang. Tidak mengerti mereka ya. Henry dengar. Kamu itu nyanyi, kamu mengasihi Tuhan. Tapi kalau kamu masih benci istrimu, kamu masih benci tetanggamu, kamu masih benci ayah mertuamu, kamu masih benci A, B, C, D yang lain, kamu berdusta Henry. Kamu berdusta. Sebab kenapa? Kamu tidak mungkin mengasihi Bapa yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan aja
kamu tidak mengasihi. Oh begitu ya Roh Kudus. Iya begitu Henry. Dan perintah ini kita terima dari Bapa. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Harus mengasihi saudara. Harus mengasihi saudara yang menyakitimu. Harus mengasihi suami yang mendustaimu. Harus mengasihi suami yang berselingkuh, yang punya istri lain di luar. Harus mengasihi suami yang tidak bawa berkat pulang ke rumah, tapi bawa penyakit dalam bentuk hubungan seks dengan wanita-wanita yang lain. Apa-apa Henry? Coba Anda ulangi sekali lagi. Mengasihi manusia seperti itu tidak bisa. Sampai mati aku tidak akan pernah bisa mengasihinya. Sampai dalam kuburan aku tidak akan pernah bisa mengasihinya. Selamat datang di neraka. Hello everybody. Hello everybody. Hello everybody. Masih dengar suara pendeta Henry yang serak basah ini? Selamat datang di klub neraka. Kasih dalam hidup kita akan sempurna jika kita memiliki kasih terhadap musuh-musuh yang menyakiti kita. I love my words. Tulis di status Anda pagi hari ini. Kasih dalam hidup kita akan sempurna jika kita memiliki kasih terhadap musuh-musuh kita. Matius 5 ayat 43-44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 43-44. Tuhan Yesus mengajarkan hal tersebut dalam khotbahnya di atas bukit sebenarnya. Sebenarnya pengajaran ini bermaksud untuk mengcounter, memberikan perbaikan terhadap hukum Taurat, terutama terhadap tradisi-tradisi Farisi. Hukum Tauratnya benar, cuma orang-orang Israel menambahkan tradisi dalam Talmud mereka. Mereka berkata seperti ini, kasihi teman, tapi kita harus membenci musuh. Nah, mereka mengubah firman Allah. Alkitab berkata bahwa mereka harus mengasihi musuh mereka. Imamat 19 ayat 18 berkata, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang yang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Bapa tidak tahu aku dendam dengan dia. Dia telah menyakiti aku. Dia telah mengambil hartaku. Aku dendam dengan dia. Tapi Alkitab bilang begini, jangan tuntut balas. Keluaran 23 ayat 4 dan 5. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Hari ini tidak ada keledai, hari ini tidak lagi binatang tunggangan. Tapi kalau Anda ketemu orang yang menyakiti Anda dan mobilnya kemungkinan terbalik, Anda bilang syukurin. Syukurin, dia telah berbuat jahat kepadaku. Kalau Anda dengar bahwa anaknya sakit, Anda akan berkata gini, puji Tuhan, dia menyakiti saya, Tuhan lagi membalas. Puji Tuhan, saya bersyukur, rumahnya terbakar. Ada yang kayak begitu loh. Ada yang kayak gitu. Jangan bilang tidak. Ya. Lihat tuh, apa yang dilakukan. Sekarang suaminya pergi tinggalkan dia. Apa yang dia tabur, dia tuai. Haleluya. Mari Anda perhatikan Matius 5 ayat 46, 48. Ayat ini. Baca yuk, baca sama-sama yuk. Sama-sama yuk. Baca yuk, ayo baca sama-sama yuk. 2, 3. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain?
Bukankah orang yang tidak mengenal Allahmu berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Orang menyakiti Anda lihat ujung rambutnya di sana, dan Anda akan memilih belok jalan. Ada tuh yang datang di sel group, lihat sepatu yang dia kenal itu sepatu orang yang menyakiti dia pulang. Sepatu jadi korban sakit hati. Kalau Anda mengasihi orang yang mengasihi Anda, yang kasih Anda berkat, yang senyum bagi Anda, Alkitab bilang bahwa orang fasik pun melakukan hal yang seperti itu, tidak ada bedanya. Alkitab berkata bahwa kita harus menjadi sempurna sebab Bapa kita sempurna. Kasih yang sejati itu melakukan kebaikan kepada musuh-musuh kita dan tidak menolak mereka dalam hati kita. Ini jalan menuju kesempurnaan dan kedewasaan. Ayo come on, perhatikan firman dengan benar. Kita diperintahkan untuk mengasihi musuh-musuh kita, untuk mendoakan dan memberkati mereka. Kita diperintahkan untuk berlaku baik kepada mereka. Come on, blessing mereka. Ucapkan berkat kepada mereka, bukan basa-basi, tapi ucapkan berkat kepada mereka. Firman Tuhan juga memperingatkan kita dengan tegas agar kita, Bapak Ibu, ini harus diseimbangkan pesan ini. Untuk kita tidak menjalin hubungan dengan mereka. Yosafat ditegur oleh Tuhan karena menjalin hubungan dengan Raja Ahab yang jahat, yang juga merupakan seorang Israel. Tapi Anda harus dengarkan pernyataan, jangan tafsirkan pernyataan saya secara keliru ya Bapak Ibu. Gini, sebab itu kasih kepada musuh-musuh kita dan persatuan dengan mereka itu dua hal yang berbeda. Yang sama sekali berbeda. Kita tidak akan dapat bersatu dengan musuh-musuh kita, terutama kepada mereka yang memiliki doktrin-doktrin yang menyesatkan. Doktrin-doktrin yang kemudian membawa kita berjalan dalam jalan-jalan menuju kesesatan. Tetapi kita tetap harus berbelas kasihan atas mereka. Kita harus berdoa bagi mereka, bagi keselamatan mereka, supaya mereka satu hari nanti menemukan jalan kebenaran itu. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk bergandengan tangan dengan musuh-musuh kita. Tapi Allah memerintahkan kita untuk mengasihi mereka. Amin. Bisa nangkap Bapak dan Ibu? Maksud saya gini, Anda tidak perlu bersahabat dengan semua orang. Anda tidak perlu menjadi sahabat dari semua orang, terutama mereka yang hidupnya tidak benar. Mika 7 ayat 6. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang-orang ialah seisi rumahnya. Siapa musuh kita sebenarnya? Bapak Ibu, musuh orang percaya pada dasarnya adalah orang-orang seisi rumahnya. Mereka yang terdekat dengan kita, mereka yang berada dalam satu gereja dengan kita, di satu sel grup dalam persekutuan yang sama. Musuh-musuh Daud pada dasarnya berasal dari bangsanya sendiri. Musuh utamanya adalah Saul, ayah rohaninya sebenarnya. Ya, ayah yang mengangkat dia menjadi anak, dan juga adalah ayah father-in-law, ya, ayah mertuanya. Nah, mari kita perhatikan Mazmur 41 ayat 10. Saya bacain ini perlahan-lahan ya. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Coba baca narasi itu baik-baik. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku. Jadi ini konco ini the best friend. Wah ini sohib. Iya. Mereka berdua sahabat karib, makan sama-sama. Tapi orang ini yang angkat tumit, maksudnya orang ini yang memperlakukan David dengan sangat tidak adil. Coba perhatikan ayat yang lain. Lihat Mazmur 55 ayat 13 sampai ayat 15. Mazmur 55 ayat 13 sampai 15. Tapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Ini sangat dekat.
orang kepercayaannya David. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Jadi mereka kalau pergi ke gereja ini kayaknya mungkin satu sepeda motor, satu mobil. Mereka sepertinya datang dari satu sel grup yang sama, dari sebuah tempat pelayanan yang sama. Bagian berikutnya saya tidak rekomendasi Anda untuk mendoakan. Biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan yang ada di kehidupan mereka, ya dalam batin mereka. Ayat berikutnya saya tidak rekomendasi untuk saudara doakan orang itu seperti itu ya. Tapi ayat di sebelumnya, ayat sebelumnya berkata seperti ini. Oh, dengar saya saudara. Jadi, begitu ya Pastor Henry ya. Makanya, kok gembala saya paling menyakiti saya ya. Pantasan saja ya. Ibu itu satu sel grup datang awal-awal dengan saya, katanya cinta Tuhan, tapi kok dia sakiti saya. Kok dia kemudian bicara saya jelek-jelek. Dia beritahu saya buruk di luar. Di depan saya dia bicara manis seperti buah rambutan yang manis. Tapi di belakang dia bicara pahitnya luar biasa. Dia tusuk saya. Come on sister, bersyukur untuk itu. Bukankah yang mengkhianati Yesus itu Yudas? Siapa Yudas? 12 rasul anak domba yang dipilih menjadi salah satu orang yang dipilih menjadi bendaharawan. Bendaharawan itu paling dipercaya. Jadi orang yang di samping Yesus, yang sepertinya tahu kantong Yesus, berapa doinya Yesus. 3,5 tahun bersama-sama. Bukankah Kristus disalibkan oleh Israel? Umatnya sendiri menolak dia. Mengapa kita harus dimusuhi? Mengapa kita harus dijelek-jelekan? Mengapa kita harus diperlakukan dengan tidak adil? Mengapa kita harus difitnah? Jawabannya ialah supaya Tuhan menyempurnakan kasih yang ada di dalam hati kita. Come on. Supaya Tuhan menyempurnakan kasih yang ada dalam hidup kita. Namun alasan orang bangkit menentang kita, musuh-musuh kita, iri hati dengan musuh-musuh kita tidak menyukai kita, ada dua hal. Iri hati dan kecemburuan. Maksud saya kalau Anda lagi benci seseorang, saya beritahu sesuatu, itu cuma karena iri hati dan kecemburuan. Stop. Ada dua roh yang menggerakkan Saul untuk membunuh Daud. Kecemburuan dan iri hati. Kecemburuan dan iri hati itu juga yang menggerakkan orang lain untuk menyerang orang lain. Kalau Anda mulai serang seseorang, Anda mulai bicara buruk tentang seseorang, mari saya beritahu kesimpulannya coba karena dua hal. Cemburu dan iri hati. Halo. Jadi kalau ada orang yang datang kepada Anda dan dia mulai bicara jelek tentang teman Anda, mari saya beritahu, tandai dia Master cemburu, master iri hati lagi bicara kepada saya. Alkitab berkata, jauhi orang itu. Amen, Henry Parera. Ulangi, kalau ada seseorang yang datang dan bilang gini, kamu kenal Pastor Henry enggak? Berdiri di mimbar pakai dasi, soalnya serak-serak basah, berteriak keras-keras. Tapi dia tuh begini loh, hidupnya tuh begini. Mari saya beritahu, orang yang demikian, itu adalah namanya ialah master cemburu dan Mrs. iri hati. Alkitab bilang orang seperti itu harus apa? Dijauhi. Kasihi mereka, tapi bilang kepada dia, goodbye wutu-wutu. Dan mari saya beritahu kepada Anda, cara saya ketika ada orang lain yang bicara buruk, suruh dia, shut up. Tutup mulut. Saya tidak mau berdosa dengan pernyataan Anda. Come on. Come on. Nah, halo, Bapak Ibu, dan hal tersebut sebenarnya manifestasinya cuma satu, ketidaktaatan kepada Allah. Saul terus hidup dalam ketidaktaatan kepada Allah. Makanya kemudian iri hati dan cemburu merangkak masuk ke dalamnya. 1 Samuel 15. Mari saya beritahu, kalau ada orang yang bicara buruk, ada orang yang menjelekan seseorang, itu karena ketidaktaatan. Maka roh jahat datang, roh iri hati, cemburu masuk ke dalam kehidupannya. Ingatlah ini saudaraku, ketaatan yang tidak sepenuhnya dipandang sebagai ketidaktaatan oleh Tuhan. Ingat ini,
Ketaatan yang tidak sepenuhnya itu dipandang sebagai ketidaktaatan oleh Tuhan. Nah sekarang bagaimana Pastor Henry? Bapak enggak tahu, saya tuh sakitnya luar biasa. Sakitnya itu pas sampai di sini. Bukan lagi di sini, di sini. Kalau di sini iklan, di sini Pak. Sampai di seluruh tubuh saya. Mari perhatikan. Yang pertama, bagaimana cara Anda bersikap jika Anda disakiti. Lihat. Daud tidak pernah berusaha untuk membalas dendam dengan tangannya sendiri ataupun menyerang Saul. Daud memiliki 2 kali kesempatan untuk membalas dendam. Ingat kisah yang paling heroik. Saul lagi beol, buang air besar, ya, dan dia lepas jubahnya. Dan ada orang yang berkata kepada dia, para prajuritnya berkata, orang yang mau membunuh tuanku sana itu. Lalu Daud bilang apa? Ya, Daud bilang apa? Bapak Ibu? Ketika puncak jubahnya dipotong, Daud gemetar. Bapak Ibu, Daud memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Brothers and sisters, jika Anda sementara difitnah, jika Anda sementara disakiti, kita tidak perlu membela diri. Balas dendam adalah hak prerogatifnya Tuhan, bukan hak kita. Bagian kita ialah memberkati mereka yang telah menyakiti kita, melepaskan berkat Tuhan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Kedua, katakanlah hal-hal yang baik tentang musuh-musuh kita dan tidak menyakiti mereka dengan perkataan kita. Tandai ini Bapak dan Ibu. Kalau ada seseorang yang datang dan bicara buruk tentang orang lain, itu artinya orang ini hatinya masih sakit. Jangan bergaul dengan orang yang hatinya sakit. Nanti Anda terkena virus sakit hati. Daud selalu mengatakan hal-hal yang baik tentang musuh-musuhnya, termasuk tentang Saul yang jahat. Ia meratapi Saul dan Yonatan ketika mereka meninggal serta berkata dalam 2 Samuel 1 ayat 19. Anda perhatikan 2 Samuel 1 ayat 19. Kepermayanmu hai Israel mati terbunuh di bukit-bukitmu. Lihat cara Daud mengekspresikannya. Kepermayanmu hai Israel mati terbunuh di bukit-bukit. Betapa gugur para pahlawan. Daud tidak bilang syukuri. Kamu membunuh saya berkali-kali, kamu sudah mati, termasuk anakmu, syukuri. Berapa banyak Anda yang berdoa seperti itu, berkata seperti itu, kan syukuri. Dia kecelakaan, kakinya patah. Mengapa tidak lebih dari itu ya? Syukuri. Tapi perhatikan bagaimana cara Daud menyapa orang yang membunuh dia berkali-kali. Kepermayanmu hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukit. Betapa gugur para pahlawan. Lihat, Daud menyebut Isi-Boset, putra Saul dalam 2 Samuel 4 ayat 11. 2 Samuel 4 ayat 11. Daud menyebut Isi-Boset, putra Saul yang lain. Terlebih lagi sekarang, setelah orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya, di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi? Come on brothers and sisters. Daud menyebutkan Isi-Boset sebagai seorang yang benar. Berapa banyak di antara Anda yang menyenangi hal-hal yang mengatakan hal yang buruk? Ketika Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, Yesus mengatakan sahabat kepada Yudas. Aduh, Bapak enggak tahu, itu pembuat onar, pembuat rusuh. Yesus bilang, sahabat. Kalau ada yang menyakiti engkau, lalu kalau ada orang yang datang dan berkata, bagaimana kabar itu? Si mulut bengkok itu, Anda harus berkata kepada dia, oh dia sahabat baik saya. Dia pahlawan Allah. Loh, kok udah dalam di sini? Saya tidak bisa lihat wajah Anda di rumah nih. Halo, saya lihat dalam roh saja nih. Saya lihat dalam roh. Apakah Anda berkata amin? Oh, kalau ada orang yang bicara buruk kepada Anda, berkata, oh pahlawan Allah. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, ampunilah musuh-musuh.
ucapkannya mudah. Ampunilah musuh-musuh. Sekalipun Yesus dihianati, disalibkan oleh umatnya sendiri, ketika ia tergantung di kayu salib di Kalvari, ia berkata kepada Bapaknya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Kemenangan terletak di dalam mengampuni dan mengasihi musuh-musuh kita. Kemenangan terletak di dalam mengampuni dan mengasihi musuh-musuh kita. 1 Korintus 13 ayat yang kelima berkata, "Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain." 1 Korintus 13 ayat 5 berkata, "Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain." Kasih dan pengampunan tidak terpisahkan. Kasih dan pengampunan tidak terpisahkan. Untuk dapat mengasihi, kita harus mengampuni musuh-musuh kita. Kita harus mengampuni mereka. Akar dari pengampunan adalah dengan melupakan dan tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Akar dari pengampunan adalah dengan melupakan dan tidak mengingat-ingat kesalahan-kesalahan orang lain. Yusuf melewati perjalanan penderitaan yang panjang sebagai akibat dari ulah saudara-saudaranya. Tapi mari Anda perhatikan bagaimana cara Yusuf menghidupi kehidupan sengsaranya dia, penderitaannya dia. Ketika putranya yang sulung lahir, dia memberikan nama kepada putranya itu Manasye. Manasye means melupakan. Jadi sebenarnya dia ingin berkata kepada Allah bahwa Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Kejadian 41 ayat 51. Kejadian 41 ayat 51, dia berkata, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku, kepada rumah Bapakku. Saudara dengar rahasia kekuatan Yusuf yang memampukan dia untuk mengasihi dan mengampuni semua kejahatan yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya setelah menjualnya, menjadikan dia budak. Ialah dia mampu untuk melupakan kejahatan yang telah mereka lakukan kepadanya. Mari kita minta kemampuan dari Tuhan Yesus untuk setiap kali orang menyakiti kita, kita mampu untuk melupakannya. Haleluya. Saat tidak dengar amin di Zion Hall. Pengampunan dimulai dalam kehendak kita. Anda harus berkata kepada diri saya, kepada diri Anda sendiri, saya mengampuni Esther, saya mengampuni Peter, saya mengampuni Henry Parera, saya mengampuni dia. Saya kemudian lanjutkan perkataan ini, saya mengasihi Esther, saya mengasihi Peter, saya mengasihi Henry Parera. Dan saya berkati Peter, saya berkati Henry Parera, saya berkati Esther. Jika kita mau melakukan hal ini terus-menerus, Bapak dan Ibu, jika Anda belum mampu, Anda harus ucapkan itu terus. Jadi waktu Anda punya masalah, Anda disakiti berulang-ulang kali, come on, katakan, ambil keputusan dalam kehendak Anda sendiri, katakan, saya mengampuni, saya mengasihi, sebutkan namanya, Tuhan saya berkati dia, Tuhan saya berkati dia. Jika kita melakukan hal ini terus-menerus, maka kita akan dibebaskan dari segala kepahitan dan kita mampu mengasihi mereka. Semua yang dilakukan oleh musuh kita pada akhirnya akan memberkati kita. Come on, brothers and sisters. Halo, come on. Jika Anda disakiti, Anda harus seperti Yusuf berkata, saya menasih. Saya menasih kepada orang itu, saya lupakan orang itu. Tapi Anda dengarkan pernyataan ini. Semua yang dilakukan oleh musuh-musuh kita, orang yang membenci kita, orang yang membicara buruk kepada kita, pada akhirnya akan memberkati kita. Musuh-musuh kita tidak akan pernah dapat menghancurkan kita. Pada saat mereka memfitnah, mereka memaki, mereka menganiaya, sesungguhnya sebenarnya mereka sementara menambah upah kekal kita dalam kerajaan surga.
Oh, Pastor Henry, coba Anda bisa ulangi sekali lagi, saya ulangi pernyataan ini. Pada saat mereka memfitnah, mereka memaki kita, mereka menganiaya kita, sesungguhnya mereka sementara menambah upah kekal kita dalam kerajaan surga. Sangat tergantung bagaimana cara Anda meresponi itu. Jika Anda respon dengan benar, maka Anda akan menambah upah kekal. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Matius 5 ayat 10 sampai 12 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagia kalau dianiaya, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Coba Bapak ulangi lagi pernyataan itu. Berbahagia jika kamu dicela. Berbahagia jika kamu dianiaya. Berbahagia waktu kamu difitnah. Bersukacitalah dan bergembiralah. Halo, come on, bersukacita, bergembira. Kalau kamu difitnah, kalau kamu dianiaya. Perhatikan ayat 12, Alkitab berkata, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Halo, jadi kalau ada orang yang menganiaya kamu, ada orang yang menganiaya Anda, ada orang yang membicarakan buruk kepada Anda, lalu Anda responi benar, Anda sementara diberikan kesempatan untuk menambah upah kekal di surga. Kalau kayak gitu Tuhan, biarlah ada banyak orang yang menganiaya dan memfitnah saya ajalah supaya saya punya upah kekal di surga. Tapi kadang Anda suka kan? Iya kan? Rambut Anda berdiri tiba-tiba kan? Ya. Adrenalin Anda kan tiba-tiba naik, pecah, jantung pecahkan gitu kan? Tiba-tiba Anda gemetar kalau Anda mendengar ada orang yang bicara sangat buruk kepada Anda, dan tiba-tiba kalau boleh Anda ambil parang kan? Potong leher orang itu kan. Tapi Alkitab bilang berbahagia, Alkitab bilang bersukacita, dan Alkitab bilang menambah upah kekal di surga. Jadi mari terima kasih pagi hari ini kepada mereka yang menganiaya kamu. Tapi jika Anda sementara menganiaya orang lain, memfitnah orang lain, bertobat. Sebab engkau kehilangan upah kekal di surga. Kalau orang yang Anda aniaya, Anda fitnah, dia bersikap benar, engkau menerima, orang itu menerima upah kekal, tetapi engkau kehilangan upah kekal di surga, saudaraku. Ayat ini berbahaya kali Pak Henry. Ya. 1 Korintus 13. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak mengunggahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Paulus berkata bahwa kasih itu sabar untuk menanggung kekurangan orang lain untuk jangka waktu yang lama. Dan tetap bisa bersikap manis terhadap orang-orang yang paling menjengkelkan dan memiliki watak yang sulit. Ini sangat tidak mudah. Saya bicara ini bukan berarti saya sudah sempurna. Saya sementara bergumul juga dalam area ini dan kita semua disempurnakan oleh Tuhan. Bapak Ibu, Anda perhatikan baik-baik. Kasih itu sabar untuk menanggung kekurangan-kekurangan orang lain dalam jangka waktu yang lama. Kita akan tetap bersikap manis terhadap orang-orang yang paling menjengkelkan dan memiliki watak yang buruk sekalipun dalam kehidupan kita. Hal-hal yang buruk seperti iri hati, ketergesa-gesaan, ya, kesombongan, tingkah laku yang tidak pantas bagi orang percaya harus kita cabut. Ya, motif-motif yang egois yang tidak dapat bergandengan tangan dengan kasih, sikap hati yang mudah tersinggung, atau kemudian kalau ada orang lain berkata sesuatu kita pikirkan terus di kepala kita. Ya, ada orang yang kayak gitu tuh, dia terima perkataan tertentu dari orang gitu,
Dia pulang, tidak bisa tidur. Ada enggak di sini? Ada di rumah enggak? Ada. Dulu juga saya gitu. Kalau ada seorang yang berkata sesuatu buruk kepada saya tuh, saya pulang pikir berhari-hari. Kurang ajar orang ini. Kurang ajar, nanti tunggu pertemuan berikut. Bagian saya balas. Tapi kasih itu, saudara, dia tidak bisa bergandengan tangan dengan sikap hati seperti itu. Filipi 1 ayat 9-10. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Rasul Paulus sebenarnya sementara berdoa agar kasih gereja, yaitu kasih orang-orang percaya, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian, sehingga bisa membedakan dan memilih mana yang terutama dan yang terbaik. Nah, ternyata saudara, ada kasih yang salah dalam gereja Tuhan hari-hari ini. Kalau Anda perhatikan konteks ini, Paulus menjelaskan bahwa ada kasih yang salah yang dipraktekkan dalam gereja Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Kasih orang percaya yang dewasa mampu membedakan antara kasih yang jahat dan kasih yang baik. Nah, Bapak Ibu, kasih yang jahat, kasih manusiawi itu kasih kedagingan yang akan menyambut siapa saja dan apa saja. Dan hal tersebut akan menyakiti hati Tuhan. Perhatikan Yeskel 22 ayat 26. Yeskel 22 ayat 26. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan mencela para imam pada saat itu karena mereka mempraktikkan kasih yang salah. Pesan kasih telah sangat menyimpang dari gereja Tuhan hari ini. Bahwa Allah memiliki kasih yang tidak terhingga. Karena itu ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menderita hukuman kekal. Anda dengar, dear brothers and sisters, ada banyak orang yang berkata bahwa neraka tidak didesain untuk orang-orang percaya. Dan orang-orang percaya yang jatuh dalam dosa berkali-kali, ketika mereka terus melakukan dosa, mereka akan tetap diselamatkan. Berita itu adalah berita yang bohong. Neraka tetap akan diberikan bagi mereka. Mereka akan tetap punya tempat jika mereka tidak bertobat. Saudaraku, Anda yang dengarkan pesan ini, mari saya seimbangkan pesan ini. Jika Anda dengarkan pesan ini dan Anda belum pernah mengambil keputusan untuk bertobat, come on brothers sisters, ambil keputusan yang untuk bertobat. Kasih yang manusiawi menentang fakta Alkitabiah bahwa manusia akan dihakimi jika ia tidak mau bertobat. Itu kasih yang humanistik yang telah masuk dalam gereja, yang mengajarkan bahwa tidak ada konsekuensi di dalam dosa. Dan saya bertemu dengan banyak orang percaya dan mereka berkata, Pak Henry, kenapa ya Allah harus menghakimi kita? Itu kasihnya. Dan beberapa berpikir bahwa tidak masalah berbuat dosa, terus dia berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa. Kemarin saya beritahu kepada anak-anak youth, come on, waktu kalian singkat. Jangan pikir kalian masih muda. Lalu kemudian kalian hidup sembarangan, tidak mau mengambil waktu ini untuk melayani Tuhan. Pergunakan waktu yang ada ini baik-baik. Karena kalian tidak akan pernah bisa mengulangi lagi waktu yang sama dalam hidup kalian. Umur kalian tidak akan pernah bisa kembali lagi. Saudara dengar saya. Jika ada seseorang yang telah jatuh dalam dosa yang serius, dan itu berkali-kali dilakukan. Berkali-kali dilakukan. Beberapa orang akan berkata bahwa kita, atau lebih tepat gini, orang berkata bahwa dia sudah tidak punya pengharapan lagi. Tidak ada kesempatan lagi. Berita itu sebenarnya juga keliru. Tetapi beberapa orang akan membuka tangan dengan lebar dan berkata, marilah kita tidak menghakimi, kita seharusnya mengasihani dia dan memulihkan posisinya ke posisi yang semula. Saudara dengar ini.
Gereja-gereja yang melakukan tersebut telah menunjukkan kasih Tuhan yang tidak bersyarat. Mereka percaya bahwa mereka telah menunjukkan kasih Tuhan yang tidak bersyarat. Tetapi sesungguhnya mereka sementara mendemonstrasikan kasih manusia yang humanistik tadi. Dan mereka membawa masuk ke dalam gereja kasih manusiawi. Problem gereja seperti ini adalah mereka tidak belajar bagaimana cara Allah mengasihi. Wahyu 3 ayat 19. Saya landed di ayat ini. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Alkitab berkata bahwa orang-orang yang dikasihi ditegur dan dihajar. Jadi waktu Anda lagi ditegur oleh seseorang di atas otoritas rohani Anda, itu tanda Anda sementara dikasihi. Come on brother and sister. Kalau gembala-gembala Anda memberitahukan Anda, gembala-gembala Anda mengingatkan Anda, pemimpin-pemimpin rohani memberitahukan Anda, itu tanda kasih Tuhan. Tanda Tuhan mengasihi Anda. Mari saya beritahu sesuatu kepada Anda. Sampai dengan Tuhan tidak berbicara lagi kepada Anda, itu tanda Tuhan tidak mengasihi Anda. Dan saya mengambil sikap seperti itu. Saya memberikan teguran, peringatan dengan kasih. Tapi ada satu waktu di mana saya memutuskan untuk tidak lagi berbicara. Ada yang saya lakukan seperti itu. Saya sudah bicara berkali-kali, saya sudah beritahu bertahun-tahun kasih kesempatan bicara berkali-kali. Tapi ketika kemudian orang itu tidak mau mengambil keputusan, maka saya berkata, saya stop. Tapi selama kita masih ditegur, selama kita masih dikasihi, maka kita akan dihajar. Lanjutkan pernyataan itu dengan bertobat, saudaraku. Jika seorang pelayan Tuhan yang telah jatuh dalam dosa yang serius, dia tinggal dalam rumah rohani, dia telah jatuh dalam dosa yang serius, dan kita menerima dia dengan tangan terbuka dan kasih yang penuh penerimaan, kasih manusiawi tadi, maka kita akan menghadapi konsekuensi. Tindakan-tindakan di mana kita tidak mendisiplin orang tersebut, maka akan menyebabkan orang tersebut tidak akan pernah disembuhkan. Orang tersebut tidak akan pernah disembuhkan. Bapak dan Ibu, biarkan orang tersebut. Jika ada seorang hamba Tuhan, jika ada seseorang yang telah kita bina, dia telah jatuh dalam dosa, itu bukan berarti bahwa dia melakukan dengan 1-2 kali, Bapak dan Ibu. Dia telah melompati berbagai macam pagar yang telah dia lewati. Dan karena itu orang ini perlu kita untuk memulihkan dia bertahap. Jangan kembalikan dia segera ke mimbar. Karena hal ini Bapak dan Ibu akan membawa kerusakan yang lebih buruk. Orang itu akan jatuh dalam dosa dan akan kemudian memberikan persepsi kepada umat Allah bahwa tidak masalah. Orang itu dalam dosa, orang tetap bisa melayani Tuhan. Karena itu Bapak dan Ibu, seimbangkan pesan ini antara kasih Kristus dan kasih manusiawi. Saya berdoa pagi hari ini Bapak dan Ibu, jika Anda mendengarkan pesan ini, Tuhan menolong Anda untuk mengasihi semua orang. Mengasihi orang-orang yang membenci Bapak dan Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya panggil tim dari Samanaka Ministry. Thank you Lord Jesus. Bapak dan Ibu mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Nahanda more kirabo kenomo sete kenamama. Di rumah mari bangkit berdiri. Saya punya beberapa menit ke depan. Kunihinda mora la boko nomo sente kenamora kanama.